Bacaan pertama menurut kitab Amos pasal 8, ayatnya yang keempat hingga ketujuh. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, khotbah ini akan didasarkan pada Amos pasal 8 yang tadi dibacakan sebagai bacaan yang pertama. Suatu kali dalam perjalanan di masa pandemi ini bersama dengan seorang rekan, kami keluar kota menuju tempat tertentu. Dan kami ternyata pada waktu itu sama-sama belum makan siang. Jadi di dalam perjalanan itu kami sudah berpikir udah nyari tempat aja seadanya sekenanya untuk makan siang. Dulu sebelum pandemi kita selalu ngelihat kalau udah jam makan siang kita ngelihat restoran, warung yang banyak parkir mobilnya. Kemungkinan besar warung itu rame dan kalau rame kalau enggak enak ya murah, syukur-syukur keduanya. Tapi di masa pandemi ini rekan itu punya concern dan berkata begini, ntar kita nyari yang sepi aja ya. Kenapa yang sepi? Supaya aman, supaya enggak ada resiko. Nah kalau makanannya enggak enak gimana? Enggak apa-apa, cuman sekali makan doang kok, enggak enak juga enggak akan terus akan terkenang sepanjang masa kok. Jadi kami melewatilah seperti warung-warung yang menurut saya itu udah pasti enak karena ada banyak mobil berhenti di situ di jam makan siang. Rekan menunjuk satu warung di pojok yang dari penampilannya kurang meyakinkan. Tapi dia berkata di situ aja nggak ada yang beli. Nah saya berpikir ada juga nggak yang jual ya karena sepi banget. Dan benar ketika kami duduk di situ, menunya itu udah tertera dan kami pesan sesuai apa yang tertera. Makanan sederhana cuman ayam goreng, tempe tahu, air mineral, es teh dan yang lainnya. Nah benar dugaan saya kan rasanya ajaib, sulit dimengerti. Saya menduga ayamnya fitness sebelum dipotong jadi agak susah untuk dimakan. Dan es yang digunakan untuk es teh itu kelihatan kalau dia bukan air yang matang yang diolah, tetapi sepertinya air yang kurang matang. Saya berkata sama teman saya, kamu yang bayar ya, karena ini nggak enak sih sebenarnya. Lalu dia berkata, nggak apa-apa, saya yang bayar. Kemudian dia pergi ke si ibu yang jaga, yang melayani kami sekaligus kasir, mungkin dia pemiliknya. Lalu si ibu menuliskan sesuatu, diberikan ke teman saya lihat ekspresinya kaget. Tapi dia keluarin uang, dia bayar. Baru sampai di mobil kemudian dia cerita, gila bro, 2 ayam, 1 air mineral, 1 es teh, 175.000. Untuk warung seperti ini, dengan rasa yang ajaib. Dalam hati saya berkata, rasa non. Gila ya, dia tega-teganya gitu loh, ngetok kita dengan harga segitu. Itu kalau di Surabaya kita udah dapat makan yang sekelas yang lebih enak tuh. Tega ya dia kayak gitu ya. Saya bilang barangkali dia tega kayak gitu karena dia tahu kita nggak akan kembali. Karena dia tahu bahwa kita ini dari luar kota dan itu kelihatan di nomor mobil kita dan dia mungkin berpikir, nah ini kebetulan ada yang nyasar ke sini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman yang kayak gini, digetok gitu ya,
harga di satu tempat makan tertentu yang membuat Bapak Ibu kaget? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Marah, kecewa, ngerasa bodoh karena nggak tanya dulu berapa harganya? Apa yang kemudian Bapak Ibu lakukan? Saya viralin loh di media sosial loh. Beberapa orang kemudian kan melakukan itu kan. Karena rasa terluka, perasaan dimanipulasi itu nggak menyenangkan dan kita selalu ingin berontak. Kan kita nggak bisa tawar-menawar kan. Kemudian bentuk pemberontakan kita dari eksploitasi itu ya kita viralin di media sosial. Sampai Pak Wali Kota tahu, Pak Gubernur tahu. Lalu sampai kemudian nanti ada pengakuan. Ya kita harus mengakui Bapak Ibu dan saudara sekalian, dieksploitasi itu pengalaman yang nggak menyenangkan. Jadi korban dari kecerdikan, keserakahan, kerakusan orang lain itu selalu membekas di sini. Sampai sekarang tuh saya masih ingat kok kira-kira tempatnya di mana. Sampai sekarang tuh teman saya masih merasa sakit kok dompetnya. Tiap kali ketemu selalu ingat pengalaman itu. Ya pengalaman dieksploitasi itu traumatis, gak menyenangkan bagi sang korban. Sementara bagi pelakunya mungkin cara berpikirnya sebaliknya. Satu korban sudah ada, bagaimana cara mendapatkan korban yang lain. Eksploitasi Bapak Ibu, inilah kata kunci untuk memahami orang-orang pada zaman di mana Amos melayani. Tadi Pak Sastra sudah membacakannya bagi kita dan coba saya bacakan dalam versi terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengarlah hai kamu yang menindas orang miskin di negeri ini sehingga mereka binasa. Ini perilakunya. Kamu berkata kepada diri sendiri, bukan main lamanya hari-hari perayaan. Kita ingin cepat-cepat menjual gandum kita. Tetapi hari perayaan tidak kunjung selesai. Hari perayaan yang dimaksud adalah hari perayaan agama. Kapankah hari Sabat berakhir? Supaya kita dapat mulai berjualan lagi. Sampai di sini nih ketika kita membaca kalimat-kalimat ini seolah-olah kita berhadapan dengan pebisnis yang semangat. Pebisnis yang antusias. Pebisnis yang kalau ditanya zaman sekarang apa kabarnya selalu berkata luar biasa. Kayak kita dengar dalam semangat-semangat motivasi itu. Seorang pebisnis yang ambisius. Dan kita berkata kalau bisnis ya harus ambisius Pak. Kalau nggak ambisius nggak jalan. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya. Kita ingin sekali mencatut, menipu dengan takaran, berbuat curang dengan timbangan. Gandum yang rusak dapat kita jual dengan harga yang tinggi. Kita mencari orang miskin yang tidak sanggup membayar hutangnya, sekalipun hutang itu hanya seharga sepasang kasut. Kita akan membeli dia menjadi hamba kita. Nah dari rangkaian kalimat ini kita tahu dia bukan sekedar pebisnis yang optimistis. Yang berkata selalu luar biasa. Dia adalah pebisnis yang manipulatif. Yang gak sabar, ini minggu nih gak bisa jualan nih, kapan Senin nih. Kalau Senin kita jualan kita akan mencatut, menipu dengan takaran, berbuat curang dengan timbangan, gandum rusak kita akan jual dengan harga yang tinggi. Dan kalau ada orang miskin, utangnya dikit kita jadiin dia budak. Bayangin orang yang menunggu kesempatan untuk berbuat jahat. Yang akan melewati hari Sabat, yang akan melewati hari Minggu, tetapi sebelum dia melewati hari-hari Sabat dan hari Minggu, selama dia duduk di dalam perayaan itu, di mana kehadiran Tuhan dirayakan itu, dia mikirnya bagaimana saya bisa memanipulasi orang lain, bagaimana saya bisa mengeksploitasi orang lain, bagaimana saya bisa menjerat orang dengan hutangnya, kalau sudah hutang dia jadi hamba. Di mana mereka memikirkannya? Tidak tertutup kemungkinan di ruang-ruang ibadah dan perayaan. Lama banget nih, ini berlalu.
pikirannya, jalan bagaimana mengeksploitasi sesama. Ketika tangannya terangkat mungkin untuk memuji Tuhan, hatinya sudah berdebar-debar, semoga cepat selesai, supaya aku bisa mendapat keuntungan dari orang lain bagi diriku. Dan ini adalah inti dari eksploitasi dan manipulasi kan. Bagaimana kita berpikir merekayasa sedemikian rupa, supaya keuntungan kita banyak dan orang lain jadi korban. Dan ketika orang lain jadi korban, orang-orang yang melakukan ini akan berkata, salah sendiri bodoh. Gak meriksa gandumnya, gak nanya harga dulu, gak mampu melakukan itu dan ini. Orang yang manipulatif seperti serigala yang ngelihat orang lain sebagai mangsanya. Dia tidak bisa melihat orang lain sebagai sesama, apalagi menaruh belas kasihan. Dia melihat dengan mata serigala. Yang lemah akan segera dia terkam, yang dalam kesusahan akan segera dia binasakan. Wah, kalau di zaman Orde Baru kita ngomong kayak begini, cap yang segera diberikan adalah orang-orang manipulatif ini kelompok ateis, komunis, begitu ya. Orang-orang yang tidak beragama, tidak tahu susila, tidak takut sama Tuhan. Tetapi di zaman Amos, bukan orang ateis dan komunis yang diperingatkan. Yang diperingatkan adalah mereka yang merayakan hari-hari itu. Dan sambil merayakan hari-hari perayaan kepada Tuhan itu, mikirnya adalah ini supaya cepat selesai, besok gue bisa ngambil dari orang lain. Salah sendiri bodoh, bisa dimanfaatkan. Itu sebabnya di dalam Amos pasal 5 ayat 21 Tuhan berkata kayak begini. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ketika kamu mempersembahkan korban kepadaku, korban bakaran, korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban-korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau lihat. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu-lagu gambusmu aku enggak mau dengar. Kenapa? Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Antusias di dalam ibadah, duduk dia menghormati kehadiran Allah percuma. Kalau di dalam hati sudah ada rencana untuk mengeksploitasi, memanipulasi orang lain, dan orang itu tidak berdaya. Ya, kata firman Tuhan, akar segala kejahatan bukan kurang uang. Akar segala kejahatan juga bukan uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Dan ketika seorang itu cinta itu membutakan kan? Termasuk cinta uang. Membutakan hati pikiran sehingga tidak bisa melihat Tuhan walau duduk beribadah. Tidak mampu melihat sesama walaupun hidup bersama. Saudara-saudara, pada zaman now nggak ada eksploitasi yang lebih mengerikan selain yang dilakukan atas dasar, atas nama, agama dan Tuhan. Anda baca surat kabar tuh, berapa banyak investasi yang dikeluarkan oleh tokoh agama tertentu gitu ya. Dan orang begitu yakin dia tokoh agama Pak. Bapak lihat dia udah seperti kayak ngelihat Tuhan. Mulutnya itu penuh dengan kitab suci. Tahu-tahu ketika uang sudah terkumpul dia lari. Nggak usah bicara kalangan lain. Bicara kalangan sendiri. Berapa banyak pengajar palsu yang kemudian dia berkata, pergilah ke seluruh bangsa, jadilah muridku. Sampai di sini masih benar. Dan kalau kalian ngikut saya, kalian gak akan jadi murid, tetapi juga jadi sultan. Dan begitu gabung, lenyap tuh orang.
Berapa banyak sih saudara-saudara orang menghubungi saya dan berkata gini, Pak WP kenal pendeta itu enggak? Kenal pendeta itu enggak? Oh ya kenal sebagian. Kenapa? Duit saya nggak balik. Kalau nggak balik datang ke saya, kalau balik ngajak makan aja nggak pernah. Kalau diingetin, hati-hati ya. Malah bilang, Pak WP kan pendeta GKI, nggak ngerti bisnis. Otaknya cuma pelayanan, nggak bisa ngelihat peluang. Begitu kemakan, kena pendeta X atau Y, lalu akan datang dan berkata, Bapak sih nggak sungguh-sungguh ngingetin saya. Gemes, pengen saya cubit, pakai tang. Pelaku manipulasi bisa siapa saja. Entah berjubah agama, entah mengatakan ayat-ayat suci, atas nama lembaga, bisa siapa saja. Siapa saja yang hatinya udah dipenuhi dengan keserakahan, ketakutan, kecintaan akan uang, dan dia tidak bisa melihat sesama dengan penuh kasih karunia. Ngelihatnya cuma mikir apa yang bisa saya ambil dari dia. Kalau enggak ada yang bisa saya ambil dari dia, yang bisa saya beri, saya kurangin. Saya kan punya kuasa untuk melakukannya. Saya kan bisa melakukannya. Dan dia ada di mana-mana. Dan kita pun ada potensi yang sangat kuat untuk melakukannya. Memanipulasi orang lain, menahan hak yang seharusnya kita beri. Dan apa yang menjadi respons Tuhan terhadap perilaku ini? Saudara-saudara, ada ungkapan yang menarik di dalam Amos 8 ayat yang ke-7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Ini kita mesti mikir dulu gini nih. Tuhan perlu bersumpah. Kalau sumpah kan otoritasnya biasanya kepada sesuatu yang lebih tinggi kan. Dan kita sebagai anak Tuhan kan diminta tidak bersumpah, kita berjanji. Tetapi kalimat Tuhan telah bersumpah adalah penegasan bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan melakukannya. Nah, kata demi kebanggaan Yakub, kata demi ini agak bisa memberi kesan yang keliru, seolah-olah Tuhan itu bersumpah atas nama kebanggaan Yakub. Apa itu kebanggaan Yakub? Ya tanah terjanji itu. Apalagi kebanggaan Yakub? Ya apa yang diraih Israel selama itu. Bukan itu saudara-saudara. Kata yang tepat, kata demi di sini sebenarnya lebih berarti against, melawan. Jadi kalimatnya kurang lebih akan berkata seperti ini. Tuhan telah bersumpah untuk melawan kebanggaan Yakub. Kebanggaan Yakub kali ini adalah kebanggaan mereka terhadap uang dan aset dan segala sesuatu yang mereka miliki dari hasil memanipulasi orang lain. Tuhan bilang, aku telah bersumpah melawan kebanggaanmu yang salah itu, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya perbuatan mereka, dan kitab Amos selanjutnya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menghakimi mereka yang berperilaku manipulatif itu. Bentar, sampai di sini kita jadi mikir gini ya, Tuhan serius amat sih? Kenapa sih nggak bisa slow aja gitu loh? Kan semua orang berdosa Tuhan. Semua orang bersalah Tuhan, dan sebagian orang bersalah dan berdosa menjadi manipulatif terhadap orang lain, tapi slow lah. Kan persembahan kepadamu masih dinaikkan, kan hari-hari raya masih dirayakan dengan luar biasa. Kenapa sih Tuhan nggak bisa slow aja gitu loh? Seperti dewa-dewa sesembahan yang kemudian bisa dikasih makanan supaya mulutnya manis, ngomong yang bagus gitu loh. Kami kan masih memujamu dengan begitu luar biasa Tuhan. Mengapa engkau sampai perlu bersumpah untuk menghakimi mereka? Barangkali kita bisa mengerti saudara-saudara keseriusan Tuhan itu dengan memperhatikan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Di dalam penghakiman akhir yang dicatat di dalam Matius pasal 25 itu kan ada cerita kayak gini. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar? Bila mana kami melihat engkau haus? Bila mana kami melihat
engkau memberi engkau makan atau haus, kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sang Sabda yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu, ketika ia datang ke dunia, dia tidak mengidentifikasi dirinya dengan raja. Dia mengidentifikasi dengan orang yang lapar, haus, kekurangan, lemah, sakit, ada dalam penjara. Orang-orang yang lemah, namun istimewa di mata Tuhan. Ketika dia sang pemilik kehidupan datang ke dunia, dia mengidentifikasi dengan orang-orang lemah itu. Mengapa Tuhan begitu serius terhadap mereka yang manipulatif? Karena mereka yang manipulatif lupa. Di belakang orang yang lemah, bodoh, dan gak bisa apa-apa itu, ada tangan pemilik kehidupan di sana. Ada Sang Sabda yang menjadi manusia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai yang lemah, berkekurangan, kelaparan, dan banyak hal. Nah, sebelum kita berpikir gini, benar tuh Pak WP, kayaknya bos saya perlu dengerin khotbah ini. Nanti saya kasih linknya deh. Benar tuh Pak WP, kayaknya tempat saya kerja, kayaknya tuan rumah saya harus dengerin khotbahnya Pak WP. Sayang dia tadi nggak datang Pak. Linknya ada kan Pak. Nah, sebelum Anda DM semua itu kepada saya, mari kita meriksa diri kita. Dalam konteks yang paling kecil di rumah. Perilaku manipulatif berarti mengambil sesuatu dari orang, mengharap sesuatu dari orang dan tidak memberi kembali. Bisa enggak suami atau istri mengeksploitasi pasangannya? Bisa enggak orang tua mengeksploitasi anak-anak mereka? Udah papa bayarin ya, sekolah makin mahal ya. Kalau enggak 9, kalau enggak A, jangan bilang kamu udah belajar ya. Tanpa kita ingin tahu kesulitan anak itu apa, pergumulan mereka apa, air matanya itu apa. Uang belanja makin naik ya, harapannya kualitas masakannya juga makin naik kan. Kalau rasanya ajaib terus, buat apa kamu dikasih uang? Harga perlengkapan untuk mendandani diri makin lama makin mahal, kecuali yang KW ya. Kalau kamu sebagai suami gak bisa menghasilkan sesuatu untuk membuat diriku menjadi lebih baik, kayaknya ada tuh orang lain yang bisa memberi lebih baik dari kamu. Manipulatif, eksploitatif ditandai dengan pokoknya aku mau yang aku dapat. Lu mesti bisa ngasih. Kalau kamu nggak bisa ngasih, tak aniaya atau tak tinggalkan. Pak, saya harus gimana? Udah 3 tahun menikah, belum punya anak. Tanya seseorang lewat medsos. Dan mamah mertua saya udah ngasih kode keras. Kalau tahun keempat nggak bisa hamil, kita terpaksa cariin istri yang lain. Jadi berjuanglah. Berjuang untuk hamil itu bisa seorang diri ta. Sementara anaknya yang sangat dicintainya juga pulang ke rumah aja setahun belum tentu 2 minggu kok. Lah istrinya bisa hamil dari mana? Tetapi semangat eksploratif itu akan berkata, pokoknya kalau kamu nggak bisa ngasih, nggak peduli kesulitannya, nggak peduli masalahnya, buang.
kita udah punya calon yang lain untuk suamimu. Mari kita tengok hidup kita. Harapan-harapan yang kita letakkan pada pasangan dan keluarga itu manusiawi nggak sih? Tetapi itu, apakah jangan-jangan itu lebih manipulatif dan eksploitatif? Kita nggak pernah mau ngerti susahnya orang lain, nggak pernah mau ngerti susahnya anak, kita nggak pernah mau ngerti pergumulannya. Pokoknya setiap kali saya menginginkan sesuatu, itu mesti tersedia dalam kualitas yang bagus, dan kalau tidak, saya berhak marah dan membuangnya. Mari kita periksa dalam kehidupan menggereja kita dan juga dalam kehidupan masyarakat kita. Dengan cepat kita bisa mengenali diri kita sebagai korban dari perilaku eksploitatif dan manipulatif itu. Tetapi seberapa cepat kita bisa mengenali bahwa perilaku itu juga hidup di dalam diri kita. Aduh Pak Sayur udah langganan 13 tahun, masak 5.000, 2.500 saja lah. Dan saya merah mendengar seseorang yang mengenali saya dari kolar ini dan bertanya, Bapak Pendeta ya? Iya. Orang yang di situ gerejanya di tempat Bapak bukan? Bukan. Kenapa? Kalau nawar sadis Pak. Saya dengar orang Kristen katanya bicara kasih, tapi dia kalau nawar, ngeri. Mengapa kita bisa berpotensi menjadi sosok-sosok yang eksploitatif dan manipulatif? Ketika kita dibutakan oleh uang, ketika kita dibutakan oleh keinginan, dan kita nggak bisa ngelihat bahwa di balik manusia yang lain ini ada tangan pencipta kehidupan. Ada Tuhan yang menciptakan istri atau suami kita, ada Tuhan yang menciptakan anak-anak kita, ada Tuhan yang menciptakan mereka yang bekerja pada kita. Dan kalau kita mau lihat sedikit ke atas saja, kita tahu bagaimana harus memperlakukan apa yang telah Tuhan hadirkan lewat tangannya di sekitar kita. Bayangin Anda pinjam HP saya, Pak WP pinjam HP gitu ya. Kadang-kadang anak-anak remaja suka gitu ya. Kemudian HP itu saya kasih nih gitu ya. Terus dia bilang, minta izin ya Pak mau nelpon sebentar. Maksudnya supaya saya nggak terdengar gitu ya. Nah, kemudian saya beraktivitas yang lain. Tuh kalau kita cuma ngelihat HP-nya, Anda ngelihat HP-nya aja, wah ini bisa dilakukan untuk banyak hal nih. Cek saldo OVO-nya, cek saldo ininya, semua itu seolah-olah punya kita gitu. Apa yang bisa saya dapatkan ya setelah nelpon ya, gitu. Atau mungkin kita akan menggunakannya dengan ceroboh, toh bukan punya saya, jatuh gitu ya. Tapi bayangkan, kalau Anda minjam HP kepada saya, lalu saya kasih HP itu, dan Anda memakainya di depan saya. Lebih ceroboh atau lebih hati-hati? Mengendalikan dengan segenap hati atau asal-asalan? Ketika kita berkeluarga, istri dan anak adalah pinjaman yang Tuhan beri kepada kita. Dan Tuhan melihat cara kita memperlakukan mereka loh. Karyawan kita adalah pinjaman dalam tanda kutip Tuhan untuk membantu pekerjaan kita. Dan di balik mereka yang lemah, mohon maaf mungkin tidak cerdas, ada Tuhan loh di situ. Kita marah ketika kita kena ketok harga ya makanan yang luar biasa tinggi itu ya. Teman saya masih ngomel sampai sekarang tuh. Yang lebih buat dia sakit hati lagi adalah gini. BP, kamu tahu nggak? Di sebelah daftar makanan itu ada kalender dari gereja tertentu loh. Saya yakin kan bukan dari Ngagel ya.
Dan di sebelahnya lagi itu ada salib kecil. Gila ya, tega-teganya ya. Kita marah, kita terluka, kita merasa dimanipulasi. Tetapi pertanyaannya, jangan-jangan kita juga melakukan yang seperti itu? Seenaknya memperlakukan orang lain, termasuk anggota keluarga kita. Enggak pernah bisa meminta maaf. Enggak pernah bisa bilang terima kasih. Dan dengan orang yang bekerja kepada kita, jangan-jangan kita lupa di baliknya ada Dia Sang Pencipta kehidupan. Jika kita marah ketika kena ketok harga makanan, mengapa kita melakukan yang sama pada orang lain? Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu untuk mengakui ketakutan kami, cinta kami akan uang, keinginan kami untuk dipuaskan, seringkali telah menempatkan kami sebagai orang yang memanipulasi orang lain, mengeksploitasi orang lain. Dan kami lupa di balik orang yang lemah, yang gak bisa berargumentasi, yang gak bisa membela dirinya, ada tangan Tuhan yang berkuasa. Ampuni kami, kalau kami adalah para suami yang manipulatif, para istri yang eksploitatif, para anak yang manipulatif bahkan terhadap orang tua kami, memanfaatkan mereka terus untuk kepuasan kami. Dan ajar kami untuk melihat kembali. Engkau tidak pernah berdiam diri ketika kami melakukan yang salah dan keliru. Maka biarlah kami kembali untuk mengerti hati Tuhan yang mengasihi yang lemah, yang kecil, yang terluka, yang menjadi istimewa karena Engkau Kristus, Engkau mengidentifikasikan dirimu sebagai yang lapar, yang haus, yang butuh makanan, yang lemah. Di dalam nama Kristus kami berdoa.